walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my Penggemar K-drama wajib mampir ya. Jadi aku baru baca artikel dari IDN Times di Line Today. Jadi ini dia 8 K-drama yang bakal tayang di Agustus 2021. Yang pertama ada The Road Tragedy of One. Dijadwalkan tayang 4 Agustus sebanyak 12 episode. Yang kedua ada Police University. Dijadwalkan tayang 9 Agustus sebanyak 16 episode. Yang ketiga ada Second Husband. Dijadwalkan tayang 9 Agustus sebanyak 120 episode. Yang keempat ada Check Out the Event. Dijadwalkan tayang 14 Agustus sebanyak 4 episode. Yang kelima ada Lovers of the Red Sky. Dijadwalkan tayang tanggal 23 Agustus sebanyak 16 episode. Yang keenam ada Flying Butterfly. Dijadwalkan tayang tanggal 23 Agustus sebanyak 16 episode. Yang ketujuh ada Hometown Cha-Cha-Cha. Dijadwalkan tayang tanggal 28 Agustus sebanyak 16 episode. Dan yang terakhir ada I'm Watching You. Drama mana nih yang kalian tunggu-tunggu? Komen di bawah ya. Baru aja nemu artikel gemes banget di Line Today, judulnya NCT sebagai tempat berlabuh. Mari kita cerita tentang general profile dari NCT dan bahkan bagaimana pembentukan mereka. Udah pernah aku bahas di video sebelumnya, jadi kalian bisa cek. Tapi satu hal yang pasti, aku menyadari mereka adalah satu penggebrak juga di generasi 4. Karena dengan sistem yang baru, bahkan sistemnya sedikit mirip sama JKT48 atau AKB48 gitu ya. Banyak banget K-popers dari yang mungkin kayak aku yang udah lama, atau K-popers baru itu pasti jatuh cinta sama NCT. Karena dengan pilihan member yang banyak, subunitnya juga banyak, dengan konsep yang juga berbeda-beda tergantung kesukaan K-pop fan-nya kayak apa, pasti kamu jadi fans NCT gitu, dan pasti biasanya kayak ada aja gitu. Dan bahkan skill mereka udah gak perlu diragukan, apalagi mereka dari SM, jadi visualnya udah gak perlu ditanya lah ya. Dan bahkan mau ada NCT Hollywood guys, mungkin aku bakal bahas di video selanjutnya. But what is your favorite NCT songs? Siapa sih bias kamu di NCT? Komen di bawah ya. Siapa yang mulai kepincut second lead syndrome di drama Nevertheless? Alias si kentang boy Cha Hyung Hyuk. 5 fakta menarik biar lu bisa PDKT. Gue baca ini di Line Today, dilansir dari World Korean Media. Rata pernah sekolah di luar negeri, 3 tahun di South Africa, 1 tahun di Thailand, baru dia balik ke Seoul untuk belajar tentang seni. Yang kedua, dia udah main drama di Getting Through Today Fine 2 tahun 2017, tapi kayak terjemahan untuk bahasa Inggrisnya belum keluar sih guys. Biar lo tambah deket sama dia nih, denger lagu ini deh, Nervous by Tayo Sound. Ini lagu kesukaan dia lo sekarang. Selain kentang boy, nama Inggris dia adalah Genie. Dan terakhir dia tinggi guys, 186 cm, dan dia akan menjadi model juga guys. Guys, finally si Hoshi bikin Instagram baru, dan berikut adalah fakta unik dari akun Instagram Hoshi yang perlu kalian tahu guys. Jadi si Hoshi itu bikin Instagram tepat pada International Tiger Day guys, jadi tanggal 29 Juli kemarin. Dan juga si Hoshi itu udah bocorin kalau dia itu mau bikin Instagram pada saat interview di majalah Allure Korea guys. Dan lucunya juga si Hoshi itu bikin Instagram tepat pada jam 10.10 waktu Korea guys. Terus username yang Hoshi pakai itu adalah Hoshi_Kwon. Nah, 5 yang berada di username Hoshi itu menggantikan kata S. Dan kalian tahu juga 5 yang dimaksud di situ itu menunjukkan bahwa Hoshi itu member tertua kelima di Seventeen loh guys. Dan lucunya lagi guys, si Hoshi itu promosiin MV Spider di Instagramnya. Emang ya si Hoshi ini ada aja kelakuannya. Kembali berkolaborasi, PUBG akan liris kostum lengkap versi Blackpink. Setelah sebelumnya berkolaborasi bersama Blackpink di PUBG Mobile, PUBG Corporation akan kembali bekerja sama dengan grup kenamaan asal YG Entertainment itu. Kali ini, PUBG Corporation akan sungguhkan kostum lengkap seluruh member Blackpink, mulai dari rambut, baju, celana, legging, hingga sepatu melalui PUBG versi desktop. Desain kostum lengkap Blackpink tersebut diambil dari kostum asli girl group ini di berbagai penampilan mereka. Tak hanya kostum, PUBG Corporation juga akan sungguhkan berbagai skin senjata, helm, dan tas bernuansa Blackpink. Army, tau gak sih, ini sumpah lucu banget. Jadi aku baru baca artikel di Line Today yang dipublikasikan oleh Wow Keren Media, di mana artikel ini menginformasikan kalau RM pernah ungkap anggota BTS yang paling manja dan sebutkan 2 member ini. Penasaran gak sih siapa 2 member itu? Jadi ini kejadiannya waktu showcase BTS di Jepang tanggal 6 Januari 2014. Nah, di acara showcase itu Namjoon mendapatkan pertanyaan, menurut kamu siapa member BTS yang paling manja? Dan kalian tahu gak sih, mendapatkan pertanyaan ini, Namjoon langsung menunjuk Taehyung.
Sumpah ya, Taehyung langsung ketawa. Dan dia ditantang oleh Namjoon menunjukkan aegyo-nya dong. Dan ternyata beneran ditunjukin sendiri sama Taehyung. Gila, kalian penasaran gak sih? Sumpah ini tuh momen-momen lucu banget. Dan memorable banget buat ARMY. Sumpah gokil banget Taehyung. Dan member kedua yang paling manja menurut Namjoon adalah Jimin. Dan langsung dong Namjoon menantang Jimin untuk mengeluarkan aegyo-nya. Fix ini mah gokil banget. Menarik tentang Lisa Blackpink. Gue baca artikelnya di Line Today K-Update, sumbernya Korea banget. Fakta menarik pertama tentang Lisa Blackpink adalah Lisa merupakan member dengan kaki terpanjang dari semua member Blackpink. Gak heran ya kalau Lisa dapat banyak tawaran untuk menjadi model karena tubuhnya yang sangat proporsional sekali. Fakta unik yang kedua adalah Lisa sudah memiliki kemampuan dance yang sangat profesional dari semenjak kecil. Dari sejak kecil, Lisa sudah masuk grup dance profesional dan sudah seringkali memenangkan perlombaan dance. Dan dia pun dijuluki dengan dancing machine karena kemampuan dance-nya yang sangat luar biasa. Yang ketiga, ayah Lisa merupakan seorang chef terkenal. Karir ayahnya Lisa ini udah sangat melejit banget. Terus diketahui kalau ayahnya Lisa juga punya sekolah untuk para chef lagi. Selanjutnya persahabatannya dengan Bam Bam itu udah dari kecil banget. Yang terakhir, Lisa ini nggak jago masak. Tak ramen aja pernah gosong. Artis Korea yang pernah tinggal di Indonesia. Yang pertama adalah Laudy 14 Lee. Ia lahir di Yogyakarta 13 April 1996. Yang kedua adalah Dita Karang. Ia lahir di Yogyakarta. Yang ketiga adalah Jennie Kim. Pada tahun 1995 hingga 2013 ia tinggal di Jakarta. Yang keempat adalah Lee Jang Jun. Ia pernah menetap di Surabaya selama 1 bulan. Yang kelima adalah Yennie Kim. Ia lahir dan besar di Bekasi. Yang keenam adalah Tablo Epic Height. Dia lahir di Jakarta. Yang terakhir ada Jun Min Jo. Ia menetap di Cilegon, Menjadi seorang public figure memang identik dengan gaya hidup yang mewah dan pemasukan yang fantastis. Tapi siapa sangka jika beberapa deretan aktor Korea berikut ini sudah kaya dari lahir, yang mana keluarga mereka merupakan keluarga yang terpandang dan berpengaruh. So, berikut ini 5 aktor Korea yang berasal dari keluarga kaya raya. Untuk artikelnya aku baca di Line Today dan penerbitnya adalah Korea banget. Yang pertama, ada Yoon Taeyong. Ayahnya merupakan mantan wakil pimpinan dari perusahaan Samsung Elektronik. Yaps, itu merupakan perusahaan terkemuka di Korea Selatan. Berasal dari keluarga yang terpandang, pernikahan dari Yoon Taeyong sendiri dihadiri oleh mantan Presiden Korea Selatan hingga wali kota Seoul sebagai tamu VIP. Debak. Yang kedua, Choi Siwon. Sudah bukan rahasia lagi, Siwon merupakan salah satu aktor atau idol yang berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya merupakan mantan CEO dari perusahaan farmasi, sedangkan ibunya dikabarkan sukses di dunia bisnis. Siwon atau kerap kali disebut Mas Agung oleh fans Indonesianya ini sendiri diketahui sudah memiliki berbagai macam properti selama perjalanan karirnya. Meski begitu, ia dikenal sebagai salah satu filantropi dan ambasador dari UNICEF East Asia and Pacific, Mandul. Yang ketiga, Kang Dong-won. Ayahnya merupakan pengusaha sukses yang mana ayahnya menjabat sebagai wakil pimpinan dari salah satu manufaktur pembuatan kapal terbesar di dunia. Meski berasal dari keluarga yang berada, Kang Dong-won merintis karir aktingnya dari bawah. Ia mengawali karir sebagai model pada tahun 2000 dan baru mendapatkan tawaran drama di tahun 2003. Fun fact-nya, ternyata Kang Dong-won ini masih memiliki hubungan saudara dengan Gong Yoo, ajusi yang ada di Goblin. Yang keempat, Lee Yi Kyung. Siapa yang sangka kalau bintang drama dari Welcome to Waikiki ini merupakan anak dari mantan CEO perusahaan besar dan ternama di Korea Selatan, yaitu LG Innotek. Walaupun begitu, dia pernah mengungkapkan kalau dia itu pernah hengkang dari sekolah karena depresi, dan dia juga pernah bekerja paruh waktu di toko penyewaan DVD gitu guys. Bahkan dia itu udah tinggal sendiri sejak usia 18 tahun. Dia itu nyewa kayak bangunan di atap-atap gitu loh guys. Keren sana. Kalian sadar gak sih guys, saking sering ngelawaknya dia, kita tuh sampai lupa kalau dia itu tuh ganteng. Yang kelima ada Jung Il-woo. Ayahnya merupakan mantan direktur dari Akademi Anggar Kendo. Tak hanya itu, kakeknya juga sebagai direktur utama dari rumah sakit umum di Korea Selatan. Su ditangkap polisi atas kasus dugaan pemerkosaan. Chris Su ditangkap kepolisian Beijing atas kasus dugaan pemerkosaan di mana sejumlah korbannya anak di bawah umur.
Pada 8 Juli 2021, Tu Meichu yang mengaku sebagai salah satu korban membuat beberapa posting di media sosial Tiongkok mengklaim bahwa ia ditipu untuk menghadiri pesta minum di rumah Chris Wu. Ia mengatakan bahwa penyanyi tersebut dibuat mabuk dan berhubungan seks dengannya. Manajer Chris Wu saat itu mengklaim bahwa itu untuk peran utama wanita dalam video musik yang akan datang, yang akhirnya membuatnya berhubungan seks dengan Chris Wu saat mabuk. Tu Meichu juga mengungkapkan bahwa beberapa korban telah menghubunginya mengaku memiliki pengalaman serupa dengan Chris Wu. Setelah polisi menyelidiki laporan yang dibuat secara online mengenai Chris Wu menipu gadis-gadis muda untuk melakukan hubungan seksual beberapa kali. Kini, Chris Wu telah ditahan oleh polisi Chaoyang atas dugaan pemerkosaan. Kasusnya saat ini sedang berlangsung, tulis kepolisian Beijing. Surat kabar resmi Partai Komunis Tiongkok People Daily mempertimbangkan kasus ini, mengatakan dalam sebuah posting opini singkat online, memiliki kewarganegaraan asing bukanlah jimat pelindung dan tidak peduli seberapa besar namanya tidak ada kekebalan.